Kamu Tristan? kenapa? Kok tumben senyum-senyum? Iya, Mor. Gak apa-apa. Kamu mau kemana? Tiba-tiba aja. Aku mau jenguk Om Raymond. Kalian mau ketemu sama Putri. Mau ketemu sama Putri atau mau ketemu sama Mbak? Oke, tunggu, gue bisa jelasin. Kau ngapain mau jangan sama Mel? Iya, dengerin gue dulu. No. I will take you with me. Ki, aku tuh mau ke rumah sakit biar cepet naiknya motor. Kalau misalnya naik mobil kan macet. Jadi aku naik motor ya. Ayo Tristan, anterin aku yuk. Ada yang Om Jojo sembunyiin lagi ya? Soalnya kelihatan sikapnya Om Jojo nggak tenang kayak gitu. Maaf ya, Non. Sebenarnya ini masih ada hubungannya sama Oma Soraya, Non. Makanya Om Jojo bener-bener nggak enak loh, Non, kalau ngomong soal ini sama Mas Pangeran. Kenapa nggak enak sama saya, Om Jojo? Emang soal apa? Aku jadi kepikiran terus sama Tristan. Apa jangan-jangan Tristan udah selesai jenguk Om Raymond sama Putri? Tapi sekarang Tristan malah ngobrol sama Mel. Mendingan lo jauhin Mel. Lo bilang lo udah move on. Terus lo mau fokus sama Mora. Mana? Omongan lo beda sama sikap lo. Dan lu juga harusnya sadar. Kalau Mel itu nggak pernah cinta sama lo. Karena Mel selamanya cinta sama gua. Lawan gue, ayo! Stop! Ayo, sini lawan Stop, gue. Sikat! Sini lawan gue! Di sini area rumah sakit. Kalau kalian berdua masih tidak bisa mengendalikan diri, silakan keluar dari sini. Jangan sampai mengganggu pasien dan para medis yang sedang bertugas. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Tolong Anda jaga sikap. Tolong jaga sikap Anda. Halo? Iya, Pak. Pingsan? Oke, saya kesana. Sebentar ya, Pak. Oke, terima kasih. Udah, Pak. Udah tenang kok. Lo dengerin gue ya. Gue selama ini diem. Itu bukan karena gue takut. Tapi gue menghargai lo. Tapi lo selalu tekan gue. Jadi kesabaran gue ada batasnya juga. Dan satu lagi, lo mesti ingat. Mel terima tunangan lo karena lo cuma pelariannya. Mau kemana lo? Takut lo sama gue? Sini ngomong lagi kalau berani! Gue gak pernah bisa maafin orang yang udah nusuk gue dari belakang. Gue harus secepatnya pindah dari apartemen. Karena gue gak mau berurusan lagi sama Tristan. Aku belum bilang ke Pangeran kalau Mel ngusir aku.
Gak heran kalau Pangeran jadi emosi lihat sikap Mel di rumah sakit tadi. Apalagi sekarang bukan waktu yang tepat buat bahas ini. Karena masalah Pangeran lagi banyak banget. Makin lama saya makin gak bisa tolerir sikapnya Mel. Apalagi Mel udah nekat datengin Oma dan nuduh Oma sebagai penyebab musibah yang dialami dia sama Om Raymond. Dan Vito juga ngelakuin hal yang sama ke Oma. Mulai sekarang saya harus ngawasin Vito. Sebelum dia nekat ngelakuin sesuatu ke Oma. Karena dia nganggap Oma adalah orang di balik kematiannya Tante Lisa. Karena nanti yang ada malah muncul masalah baru loh. Saya nggak ada sembunyiin apa-apa dari kamu. Saya emang nggak pingin cerita apa-apa karena emang nggak ada yang harus diceritain. Please jangan bohong dong. Putri emang selalu tahu kalau saya lagi nyembunyiin sesuatu dari dia. Kamu mau jujur nggak sama aku? Ini soal Mel sama Vito, sayang. Mel. Lu ini apa-apaan sih? Pangeran, pokoknya oma lo harus bertanggung jawab atas komanya Daddy. Gue yakin dia yang ngelakuin. Oke Mel, lo ngomong ini semua emang lo punya bukti? Iya, lo punya bukti kalau oma gue udah nyelakain Daddy lo? Gak ada kan? Pangeran, tapi udah jelas kok kalau misalnya oma lo yang ngelakuin. Emang ya, lo sama oma lo tuh sama aja. Jadi sumber masalah keluarga gue, tau nggak? Kalau Bu Soraya nggak bersalah, harusnya dia keluar dan jelasin semuanya sama kita. Oh, jadi sekarang lo ikut-ikutan juga? Lo ikut nyalahin oma gue? Ya pada dasarnya, Mel sama Vito nyalahin oma atas kejadian itu semua. Mel nyalahin oma atas kecelakaannya Om Raymond, sementara Vito nyalahin oma karena kematiannya Tante Lisa. Kenapa kamu nggak cerita sama aku? Ya saya nggak kepingin kamu kepikiran. Lain kali kamu cerita ya sama aku. Biar kita bisa sama-sama selesain masalahnya. Lagian percuma sayang. Even kalau sekarang kamu ngomong sama Mel, Mel nggak akan dengerin. Mel lagi terlalu emosi untuk dengerin apapun. Apalagi masukan dari orang. Iya sih. Kalau Mel kita biarin dulu ya. Dia butuh waktu buat tenangin dirinya. Tapi aku akan coba untuk ngomong sama Vito. Aku jadi serba salah kalau kayak gini. Satu sisi aku harus mikirin perasaan Pangeran. Dan di sisi lain aku juga harus mikirin perasaannya Vito. Izinin saya buat dampingin kamu ya. Supaya saya bisa menghapus air mata kamu. Meskipun keadaan Om Raymond sekarang sedang kayak gini, ya saya tetap bakal lanjutin niat saya untuk tunangan sama kamu, Mel. Ya, karena saya nggak mau kehilangan kamu. Ya, I really love you. Aku nggak tahu harus jawab apa ke Rizky. Karena satu-satunya orang yang tahu gimana perasaan aku sekarang cuma Daddy. Sayang, tapi kamu yakin mau balik ke apartemennya Tante Lisa? Emang kenapa? Ya saya khawatir aja kalau kamu di sana nanti Vito mempengaruhi kamu lagi. Dia ngomongin macem-macem soal Oma dan kamu nanti berpikir kalau Oma emang terlibat sama kematiannya Tante Lisa. Kamu jangan berpikiran negatif sama Vito. Gimana pun juga kan dia kakak aku. Lagian aku tahu kok harus bersikap gimana, jadi nggak usah khawatir ya. Iya, tapi apa nggak lebih baik kalau misalnya kamu balik aja ke rumah? Aku mau ngindarin masalah sama Mel.
Makanya aku mau pulang ke apartemen Mama sama Vito. Oke, kalau emang itu alasannya, kamu bisa nginep di hotel kan? Atau mau saya sewain apartemen yang harian? Saya yang cariin bisa kok. Kamu nggak percaya sama aku? Enggak sayang, bukannya saya nggak percaya sama kamu, cuman... Terus, kalau nggak percaya itu namanya apa? Yaudah, kamu pulang aja, aku juga pulang sendiri. Sayang, Udah, aku pulang sendiri. sayang. Kapan aku bisa lepas dari situasi ini? Rasanya nggak nyaman banget. Aku harap pangeran bisa ngertiin aku. Tapi ternyata pangeran malah bikin aku dilema. Padahal harusnya pangeran nyadar Vito itu kakak aku. Dan aku juga harus jaga perasaan Vito. Please dengerin dulu, kamu jangan kayak gini dong. Kalau kamu percaya sama aku nggak akan kayak gini. Saya percaya sama kamu, sayang. Saya percaya banget sama kamu. Tapi Vito, saya nggak percaya sama Vito. Vito itu kakak aku, pangeran. Dia juga pengen jagain aku, ngelindungin aku dari apapun. Itu kenapa dia pengen aku pulang ke apartemen Mama. Dan kalaupun Vito nekat buat nyamperin Oma, itu semua karena Vito pengen tahu apa yang terjadi sama Mama. Kan Oma sendiri ada di lokasi kejadian waktu itu. Jadi gitu, sayang. Sekarang kamu malah jelas-jelas belain Vito. Jelas-jelas belain orang yang udah nuduh oma saya ngelakuin sesuatu sama mama kamu. Kamu bisa-bisa lebih percaya sama Vito. Orang yang jelas-jelas baru kamu kenal. Bahkan kita aja belum tahu kalau dia beneran kakak kamu atau enggak. Mungkin aja kan dia orang lain. Pangeran, aku tahu kamu emosi, tapi kamu nggak boleh kayak gini. Aku percaya sama Mama, aku percaya Vito itu kakak aku. Kamu boleh marah dan gak terima karena Mel sama Vito nyamperin Oma dan nekat. Tapi mereka berdua ngelakuin semua itu karena mereka punya alasan. Pangeran, dari kemarin aku coba netral, gak bela siapa-siapa karena aku tahu kebenarannya belum terungkap. Tapi sekarang, udahlah, aku gak mau ribut lagi sama kamu. Aku pulang sendiri aja, kamu pulang aja. Enggak, saya nggak mungkin saya ninggalin kamu malam-malam kayak gini. Kita pulang dulu ya. Aku mau pulang sendiri. Udah ya, kita ngomongin lagi ya. Kamu jangan pulang sendiri. Aku pulang sendiri. Semua ini gara-gara Mel sama Vito. Meskipun aku nggak bisa membenarkan apa yang udah dilakuin Mel dan juga Vito ke Oma, tapi aku juga nggak bisa belain pangeran yang selalu aja nyalahin Mel dan Vito begitu aja, tanpa bisa memandang masalah ini dari sisi yang lain. Aku bener-bener sedih. Apalagi sampai sekarang, aku sama ibu juga masih bersih tegang sama Mel. Sementara kondisi bapak masih belum ada perubahan. Meskipun perasaan saya masih nggak karuan, tetap aja saya nggak bisa biarin Putri pulang sendirian ke apartemennya Tante Lisa. Gimana kalau misalnya Vito tahu Putri sama saya habis ribut? Saya nggak mau Vito ikut mempengaruhi Putri. Apalagi Vito ngerasa posisinya benar karena pernyataannya Om Jojo soal penyelidikan anak buahnya. Dan apalagi soal Om Raymond kemarin. Seolah-olah membuktikan kalau Oma adalah penyebab kematian Tante Lisa. Saya nggak mau kalau ini semua sampai mempengaruhi hubungan saya dan juga Putri. Semoga semua masalah ini cepat berakhir. Put, finally you come. Aku nungguin kamu dari tadi. Apa ada masalah tadi di jalan? Mendingan aku nggak usah bahas. Kalau tadi aku sama pangeran sempat ribut di jalan. Put, Oh nggak ada apa-apa kok. you good? Put, kamu mau langsung minum atau mau istirahat aja? Kamar mama udah aku siapin buat kamu. Aku mau ngomong dulu sama kamu. Soal apa? Kenapa kamu nekat datang ke rumahnya Oma, mendesak Oma buat ngaku kalau Oma ada hubungannya dengan meninggalnya Mama?
Jadi pangeran udah jelasin semuanya sama kamu. Kenapa kamu bisa senekat itu, Vito? Put, aku pengen Bu Soraya bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi kan belum tentu Oma salah. Apalagi belum ada bukti yang jelas soal itu. Kalau kamu nekat kayak gitu, masalahnya jadi akan makin lebih panjang. Kelihatannya sih pangeran udah pengaruhi kamu. Sekarang kamu malah nyalahin aku. Yang jelas-jelas berusaha untuk mengungkap siapa yang sebenarnya menyebabkan mama meninggal. Kamu jangan ngomong yang buruk lah soal pangeran. But, sorry. As your brother, this time I have to make a decision. Lebih baik kamu jawabin pangeran dulu. Sebelum semuanya jelas. Kalau terbukti Bu Soraya yang melakukan ini semua, apa kamu yakin mau menikah sama pangeran? Tapi hati kecil aku yakin, Vito. Oma gak bersalah, Oma gak ada hubungannya sama meninggalnya Mama. Put, kita harus berpikir dengan logika. Jangan hanya mengandalkan perasaan. Kalau polisi belum bisa mengungkap kasus ini, nggak ada salahnya juga kita ikut nyelidiki. Apalagi Om Raymond sudah menjadi korban. Dia hampir bongkar kasus ini. Dan sekarang dia koma. Apa kamu mau semua usaha Om Raymond jadi sia-sia? Tapi penyelidikan ini bisa bikin masalah. Hubungan aku sama pangeran akan semakin sulit karena pasti kena dampaknya. Put, harusnya pangeran bisa lebih tegas sama mamanya. Kalau memang Bu Soraya bersalah, dia juga nggak harus ikut melindungi. Apalagi Om Raymond sudah jadi korban. Aku berharap pangeran bisa nunjukin dirinya sebagai lelaki sejati. Dia pasti bisa mengatasi hal ini dan bisa membujuk omanya untuk bertanggung jawab. Tapi kalau pangeran nggak bisa melakukan itu, kamu yakin, Bu? Dia bisa jadi suami yang baik buat kamu.